menginfluence, paling tidak sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa ada hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita ingin menginfluence orang, baik itu diri kita maupun orang lain. Karena influence ini akan sangat-sangat powerful kalau kemudian kita tahu tujuannya apa. Nah, paling tidak saya merangkum ada beberapa hal yang penting ya buat teman-teman jadikan dasar kenapa teman-teman harus belajar influence ini, harus kuasai ilmu influence ini. Yang pertama itu adalah karena apa? Kehidupan itu harus selalu lebih baik. Ya, jadi alasan pertama kenapa teman-teman harus belajar influence adalah karena kehidupan ini harus lebih baik. Hanya mereka yang kemudian bisa menginfluence orang lain lah yang kemudian bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Perhatikan di sekitar kita, seberapa besar seseorang bisa mempengaruhi orang lain, maka cenderungnya kehidupannya akan semakin lebih baik. Semakin banyak orang yang dia pengaruhi, semakin baik kehidupannya. Tidak hanya misalnya mungkin dalam konteks misalnya apa? Kesejahteraan. Tetapi kemudian apa? Bisa juga di dalam hal kebermanfaatan, popularitas, atau banyak hal. Sehingga menjadi orang yang berinfluence itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita kuasai. Kenapa? Karena hidup harus selalu lebih baik. Fitrah manusia adalah untuk selalu lebih baik. Dengan ilmu influence, maka kita akan menjadikan hidup kita menjadi semakin lebih baik. Yang kedua, kenapa saya ingin sekali share materi ini dengan teman-teman semua adalah karena satu hal. Saya percaya dari hati yang paling dalam, teman-teman yang ada di dalam grup ini adalah orang-orang baik. Adalah orang-orang baik. Nah, sehingga ilmu yang luar biasa ini akan sangat baik ketika kemudian dipegang oleh orang-orang baik seperti teman-teman. Banyak sejarah yang telah mencatat bagaimana ketika ilmu mempengaruhi orang lain ini jatuh di tangan yang salah, dikuasai oleh orang dengan niat jahat, maka yang terjadi adalah kehancuran bisa terjadi di mana-mana. Teman-teman perhatikan, ketika kita membaca sejarah bagaimana seorang Adolf Hitler mampu mempengaruhi tidak hanya 1, 10, atau 100 orang, tapi hampir sebagian besar warga negara Jerman. Untuk apa? Untuk memegang satu ideologi, untuk memegang satu keyakinan yang dia pegang. Dan dampak dari apa yang kemudian yang dia lakukan di dalam menginfluence orang-orang Jerman adalah ya kita tahu sendiri bagaimana sejarahnya. Nah, kebayang tidak misalnya teman-teman semua, ketika kemampuan influence seorang Adolf Hitler itu digunakan untuk hal yang positif, yang bermanfaat, maka bisa jadi tidak hanya perdamaian yang akan kemudian kita dapatkan, tetapi juga misalnya kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan yang akan kita dapatkan. Sehingga pesan saya ke teman-teman semua, teman-teman adalah orang baik, maka kuasai betul-betul ilmu influence ini. Sehingga apa? Teman-teman bisa melakukan yang ketiga, yaitu apa? Membawa kebaikan di sekitar. Membawa kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitar. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, maka kebayang tidak, ada banyak kebaikan yang bisa tercipta di dalam kehidupan ini. Tapi ketika kemudian kita yang baik ini tidak mampu mempengaruhi orang untuk berbuat baik, maka mereka yang tidak baik yang kemudian akan merajalela dan mempengaruhi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang berbuat tidak baik.